pindah agama, gitu kan? Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari, iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah, kenapa belum menemukan? Ya, bukan salah Dokter Richard, salah pendetanya dulu, iya kan? Kasar-kasarnya, iya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dokter Richard mengerti, membuat Dokter Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Lucu banget. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dokter Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita, kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu bahwa Dr. Richard itu sudah resmi mualaf. Dan itu terlontar dari statement Dr. Richard sendiri. Berbeda dengan Ustadz Abdul Somad yang difitnah oleh Edis bahwa Ustadz Abdul Somad sudah dibaptis dan menerima Yesus. Itu hanya klaim sepihak dari para polikardus yang memang sedang stres melihat banyaknya tokoh-tokoh, banyaknya influence yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan kita tahu salah satunya adalah Dr. Richard. Di kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bukti bahwa menurut Gilbert Lumondong, yang salah, ya ini menurut Gilbert Lumondong ya, yang salah dari mualafnya Dr. Richard ini adalah pastornya. Ini seru ya teman-teman ya. Jadi pendeta Gilbert menyalahkan pastor yang mendidik, yang merupakan gembala dari Dr. Richard sebelumnya. Menurut Gilbert, ini yang salah ini ya karena pengajarannya nggak benar. Yang salah ini karena pastornya tidak pandai, ya, tidak memperhatikan domba yang satu ini, sehingga domba ini kabur, sehingga domba ini bisa keluar dari kandangan begitu. Jadi kalau ada domba yang hilang, bukan salah dombanya. Bukan salah dombanya. Ini salah gembalanya, nggak pandai menjaga. Wow, luar biasa sekali ya. Yang disalahkan adalah pastor dari Katolik tentunya, lantaran sebelumnya Dr. Richard beragama Katolik. Kok bisa gitu ya? Apa teman-teman setuju dengan pendapat dari pendeta Gilbert? Atau kalian berbeda pendapat nih? Ini yang akan kita bahas dan menurut analisa saya. Sekali lagi ya. Untuk hal ini kita perlu mendengarkan dulu apa sih maksudnya bahwa yang salah ini pastornya. Kenapa yang disalahkan pastornya? Apa memang pastornya tidak mendidik dengan benar, tidak mengajarkan dengan benar, sehingga Dr. Richard bisa betah, bisa tahan di kekristenan? Apa maksudnya ini pastornya kurang pandai dalam mendoktrin? Karena kita tahu, salah satu yang menyebabkan orang bisa bertahan adalah doktrinnya. Dengan mendoktrin seseorang, maka orang tersebut akan betah, akan tahan lama di dalam. Apa maksudnya pastor-pastor dari Katolik ini memang kurang pintar membuat doktrin seperti yang dilakukan Gilbert gitu kan? Kalau Gilbert kita akui, dia jago mendoktrin. Dia jago membuat orang betah. Kalau mereka bilang rumput yang mereka berikan itu rumput yang bagus, rumput yang segar, sehingga domba-domba betah di dalam. Bahkan karena saking segarnya rumput mereka, banyak domba tetangga yang pindah. Kalau kau pilih Mantova, GMS, dia ngatakan gini, jangan salahkan kami gara-gara jemaat Anda pindah ke gereja kami. Tapi salahkan Anda yang tidak memberikan rumput yang bagus. Rumput kami segar, rumput kami bagus, sehingga domba Anda pindah ke gereja dia. Jadi ini lucu ya teman-teman. Jadi ini masalah rumput rupanya. Masalah bagaimana Anda memberikan pengajaran supaya orang itu betah. Dan saya rasa bukan hanya pengajaran ya, bagaimana Anda memberkati, mendoakan jemaat Anda supaya jemaat Anda sukses. Kalau jemaatnya sukses, jemaatnya bertumbuh dalam hal ekonomi tentunya, biasanya jemaatnya akan betah di gereja tersebut. Dan itu bisa kita lihat ya. Contoh nih, ada yang namanya Charles. Charles datang ke gereja GMS. Didoakan sama GMS. Yang sebelumnya penghasilannya sebulan 10 juta. Naik jadi 20 juta kan gitu kan. Meningkat. Waktu dia di GBI, penghasilannya segitu-gitu aja. Nggak meningkat. Begitu pindah GMS, didoakan oleh Philip Mantova, naik. Jadi
20 juta sebulan. Menurut kalian, dia akan tetap di GBI atau dia akan berpindah menjadi jemaat GMS? Pasti pindah dong. Pasti pindah, teman-teman. Karena dia merasa lebih diberkati di gereja tersebut. Barometer kebanyakan orang itu adalah kesuksesan. Mereka nggak lihat, oh gereja ini ya tenang, damai gitu. Enggak, mereka nggak peduli itu, teman-teman. Yang mereka pedulikan di mana gereja yang mendoakan mereka dan itu terkabulkan. Doa-doa mereka bisa dikabulkan. Artinya ini gereja ada urapan Tuhan. Saya punya teman yang seperti itu, dia pindah-pindah gereja awalnya. Ya, begitu dapat satu gereja yang menurut dia, berkat gereja tersebut, usaha dia naik, dia bilang, di sini ada Tuhan, di gereja lain nggak ada Tuhan. Ya. Ini lucu gitu. Jadi dia bilang, di gereja yang lain nggak ada Tuhan, hanya ada di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena doanya dikabulkan, dia bilang. Di tempat lain doanya nggak dikabulkan. Cocok logi ya. Mereka sering sekali seperti itu. Tapi itu faktanya. Itu yang terjadi. Itu sangat sering terjadi. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Gilbert menyalahkan pastor dari Katolik, ya, menyalahkan gembalanya Dr. Kan pindah agama, gitu kan? Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari, iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah, kenapa belum menemukan? Ya, bukan salah Dr. Richard, salah pendetanya dulu, iya kan? Kasar-kasarnya, iya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Iya. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Lucu banget. Loh, bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita, kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah, kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah, ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Oke. Nah, kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Oke. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Iya, Kalau iya, saya iya. bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Iya kan? Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Ngelihat Kalau kayak saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Buat saya, kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun, itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. jadikan saya orang yang lebih baik. Dan Jadikan ketika saya orang kita lebih jadi baik. orang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah, kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Oke. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Iya. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Iya, tapi jujur saya sedih sih, karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya, jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur, gitu kan? Karena mau mencari, kalau saya di kampung terus, saya nggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah, tuh senang harus di kampung gitu. Dia harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta, ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu, kesannya tuh kayak, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih, enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya. Iya kan?
dalam hidup saya, kalau saya yakin, I believe in true God, somehow you will find true God. Karena Alkitab saya bilang, barang siapa yang mencari akan menemukan. Kan begitu. Oke. Hidup dibikin simple, Dok. Ya lagian agak aneh juga Pak Pendeta, karena menurutku kalau misalnya kita ketika orang lain itu jadi lebih baik, ketika orang lain itu berbahagia, ketika kalau orang lain itu bergembira, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya atau orang yang di samping dia harusnya ikut bahagia dong. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, orang yang lagi menemukan Tuhan, ya orang yang jadi lebih baik, kita itu menjadi sedih dan kita itu jadi marah, justru kita harus pertanyakan, Hatinya nggak bersih. apakah kita sudah belajar agama dengan baik? Ya. Apakah kita belajar agama susah lebih lihat orang baik? senang lihat orang susah. Itu sih menurut saya sih. Dan agama ini harus kita tahu bukan punya kita. Kalau dalam iman Kristen dibilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu gitu. Jadi bukan punya kita. Jadi itu juga yang saya pertanyakan. Kenapa gampang sekali orang sekarang melaporkan penistaan agama? Kok agama saya? Kayak saya yang punya gitu. Jadi kalau Dr. Richard pindah agama, saya marah. Karena Dr. Richard tadinya anggota saya gitu. Lah enggak juga gitu. Kan Tuhan punya. Ya kan? Kalau Tuhan mau jaga Dr. Richard supaya nggak pindah, bisa nggak? Bisa aja gitu. Tapi kan sekali lagi hanya ada satu surga. Somewhere there. Hanya ada satu Tuhan. Oke. Karena lucu kan. Tuhan, kok versi yang mana ya? Oh, kok versi Hindu. Oke, gitu ya kan. Jadi kayak basbis pisang rebus gitu. Basbis pisang rebus. Duit 100 gunung meletus. Terus di mana itu yang kita sembah gitu. Ya enggak juga. God is one gitu. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya. Tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya. Iya. Kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya. 4 kali. Atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang pindah, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow, somewhere, might be, ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok, istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu, sampai mereka belum mendarat. Tuhan kalau saya salah saya minta ampun, kan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka tuh kan sedang mencari. Mencari apa? The true God gitu kan mencarinya true God gitu, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang, bukan mencari true God. Nah, mudah-mudahan dia temukan, kan begitu. Oh, malah didoakan. Lah iya dong, harus begitu. Harus mau diapain? Ya itu bagus, itu Enggak bagus. sih, enggak bagus, biasa aja. Enggak, tapi kan kalau misalnya nih. Takutnya ini leher udah gak muat lagi kalau dibilang bagus. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak kita misalnya, anak kita ya, keluar dari rumah kita, malah kita marah, ya malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba, kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya gak bagus. Betul gak? Dan kita harus rangkul. Loh, kan saya bilang, anak hilang dalam Alkitab, dia pergi. Bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang hamba dari bapak. Dia bilang, enggak. Kita buat pesta. Oh, iya, saya ingat itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Yang masa cerita masa lalu lupa. Ingat. Ada di sekolah terus diulang-ulang. Kalau itu domba yang hilang. Kalau itu tolong yang umat barunya Dr. Richard, cerita itu kalau orang Kristen, Katolik cuma ingat satu cerita, pasti anak yang hilang. Karena itu satu-satunya paling sering diceritain. Lo betul gak? Iya, betul. Yang lain boleh lupa, yang satu enggak. Bapaknya sampai lepas cincin. Nah, itu, lebih lengkap. Lebih lengkap. Tapi memang aku setuju sih, harus dirangkul sih. Ini juga kan sekaligus kita berdua duduk di sini kan podcast ini juga aku pengen kasih tahu karena aku pernah di dua-duanya. Ya kan, perbedaan saya dengan Pak Pendeta Gilbert adalah Pak Pendeta Gilbert tidak pernah ya belajar full tentang agama Islam kan. Kalau saya kan belajar agama Islam dan saya juga pernah belajar. Menarik teman-teman ya. Jadi yang salah itu pastornya karena tidak bisa membuat Dr. Richard mengerti dan memahami kekristenan. Loh, memangnya pastor dan pendeta selama ini mengajarkan dan membuat ngerti kalian? Bukankah ya, jemaat
ya jemaat umum ini ya, itu cuman diajak baca Bible itu seminggu sekali. Pas di gereja baru suka buka Bible. Ada nggak gereja yang konsisten memberikan pengajaran dari Senin sampai Sabtu? Silakan dicek. Bagaimana bisa memahami? Orang ibadahnya cuman seminggu sekali. Apa yang mau dipahami? Coba. Seminggu sekali, teman-teman. Belum tentu ya. Kalian tuh pernah baca semua tuh, pernah katam. Bahkan silakan kalian survei teman-teman. Lebih dari setengah orang Kristen itu nggak pernah membaca secara full isi yang ada di Bible. Nggak pernah. Coba tanya, kamu pernah nggak baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Loncat-loncat teman-teman, nggak pernah full. Hanya beberapa orang, hanya berapa persen kan begitu. Itu realitanya. Jadi apa yang diajarkan supaya mengerti? Enggak teman-teman. Yang ada di doktrin. Di doktrin untuk percaya, untuk mengimani ini bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Itu faktanya. Ya. Kalau di gereja, ya kita bisa lihat yang seperti itu. Terus kalau dibilang ini salah pastornya, karena memang ada ayat di Bible, Yesus mencari satu domba yang hilang, teman-teman. Itu yang diceritakan sama mereka ya. Jadi memang di kekristenan itu sangat sering disampaikan bahwa Yesus pergi mencari satu domba yang hilang. Dia tinggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu domba. Cuman dia mungkin nggak tambahin ceritanya, teman-teman. Ya, menurut saya nggak ditambahin, nggak dikasih lengkap. Ya bisa jadi ending dari cerita tersebut yang benar, saat Yesus balik, 99 dombanya udah tinggal setengah. Kan gitu. Dia pergi cari satu, ya, yang 99 diambil sama yang lain, atau keluar kandang. Bisa jadi kan gitu. Beda sebenarnya. Kalau menurut saya, kita harusnya belajar melepaskan. Apa yang sudah hilang dari diri kita, ya sudah. Let it go. Harus let go. Contoh nih, kamu punya kekayaan 100 juta. 1 juta hilang, lantaran tertipu. Dibohongin oleh orang. Ngotot. Wah, saya tuntut yang nipu saya. Saya laporkan ke polisi supaya 1 juta itu kembali. Saya tidak terima uang 1 juta saya hilang, dicuri oleh orang. Kan begitu. Dia tidak merenungkan bahwa saya masih ada 99 juta gitu. Ya sudah, ikhlasin aja yang 1 juta. Kalau kita kan di Islam biasa gitu. Ya sudahlah, ikhlasin. Ya, pegang yang masih ada. Kalau ini kan nggak ngotot. Wah, saya nggak mau tahu, harus kembali. Terakhir, untuk mendapatkan kembali uang 1 juta itu, dia keluar lebih banyak. Untuk operasional, melaporkan, ya biaya-biaya yang keluar. Itulah saya bilang orang konyol yang seperti itu. Ada kalanya kita harus belajar mengikhlaskan. Ya sudah. Itu menurut saya ya, sekali lagi itu pandangan saya. Kalau kalian berbeda silakan. Ada orang kan gitu, nggak terima, ngotot gitu. Kalau saya yang sudah terjadi ya sudah. Ikhlaskan. Ya, kalau memang itu rezeki kita, dia akan kembali. Sama seperti domba. Kan gitu. Kita pelihara 100 domba. Satu domba hilang. Apa yang kita lakukan? Ya sudah. Jaga yang 99 ini supaya jangan hilang. Daripada kita pergi cari satu domba itu, terakhir yang 99 tidak terurus. Betul nggak? Karena kita sibuk nyari yang 99 nggak terurus. Salah-salah, 99 ini ada yang mati lah, ya, ada yang hilang nanti, kan gitu. Tapi itu balik lagi ke mereka. Kalau mereka suka yang seperti itu, ya bisa jadi mereka pengennya tuh, ya pokoknya saya harus dapat semua gitu kan. Terus dibilang Gilbert, nggak masalah orang jadi mualaf, pindah ke Islam, karena menurut dia yang menakutkan itu kalau orang Kristen pergi ke dukun. Artinya apa? Kalau ke Islam nggak apa-apa. Yang penting menyembah Tuhan, kan gitu. Maksud dia sama dalam hal menyembah Tuhan. Ini agak berbeda ya. Agak berbeda dengan pendeta Mel Atok. Karena menurut Mel Atok biasanya nih, gereja-gereja itu paling marah kalau ada orang pindah ke gereja lain. Saya nggak tahu apakah Gilbert ingin ngomong seperti itu juga, tapi dia bungkus atau dia ya nggak mau langsung to the point lah.
Jadi dia kasih contoh ke dukun. Karena nggak mungkin dia bilang kan, oh ya nggak apa-apa. Yang penting pendeta Gilbert mualaf, bukan pergi ke gereja lain. Kalau ke gereja lain baru nggak terima dia. Saya nggak tahu. Kalau Melatok bilangnya gitu. Orang Kristen sekarang lucu, dia bilang. Pendeta sekarang lucu. Ada orang mualaf nggak ada masalah. Itu toleransi umat beragama dan sebagainya. Tapi kalau ke gereja lain dia marah. Ya, kalau dia pindah dari gerejanya, pergi ke gereja kompetitor, gereja lain, dia marah. Ini aneh memang. Aneh kalau yang seperti itu. Karena memang kita lihat itu ujung-ujungnya yang seperti itu, artinya otaknya bisnis. Otaknya tuh cuman memikirkan, wah ini omset saya hilang gitu kan. Dia nggak terima customer-nya gitu kan. Customer-nya ngambil barang di tempat lain. Mending customer-nya nggak beli sekalian, nggak apa-apa. Atau nggak pakai lagi produk itu, nggak apa-apa, pakai produk lain. Ya. Tapi kalau beli di tempat lain dia nggak terima. Nah, memang ada toko-toko seperti itu. Dan ternyata pendeta juga banyak seperti itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Gilbert bahwa kalau kopral atau prajurit salah, ya itu yang salah jenderalnya. Ya, kopral prajurit nggak pernah salah, yang salah itu jenderalnya. Untuk hal ini ya kita cukup setuju. Kalau di Jepang teman-teman, ya ini kita bicara Jepang. Di Jepang ada murid yang bodoh, ya, murid yang nggak lulus, itu biasanya gurunya yang nanti akan minta maaf. Ya, coba lihat, kalau ada kelas yang gagal, nanti gurunya yang minta maaf, karena dia merasa dia gagal mengajari. Itu memang tradisi di Jepang. Dan saya rasa kita juga harus meniru hal tersebut. Kalau ada bawahan kita yang, ya mohon maaf, kerjanya salah, ya kita harus berani ambil tanggung jawab. Jangan kerjanya nyalain orang. Begitu karyawan bagus, begitu bawahan buat prestasi, atasannya yang sibuk cari muka gitu kan. Iya, ini berkat saya gitu kan. Tapi begitu bawahannya buat salah, dia lepaskan tanggung jawabnya, dia salahkan karyawannya. Itu nggak boleh. Yang seperti itu memang nggak boleh. Ya. Saya paling sering tuh, kalau teman-teman saya ngomel sama kami ya, bilang bawahannya tuh bodoh sekali, beginilah begitu. Saya bilang, kalau bawahanmu memang udah lebih pintar, ya bawahanmu jago, dia nggak akan jadi bawahanmu, dia akan jadi bosmu. Nggak mungkin dia mau jadi bawahanmu. Jadi jangan pernah berharap bawahan kita itu kerjanya bisa seperti kita. Nggak mungkin teman-teman, mendekati bisa. Tapi kalau dia sudah seperti kamu, ya siap-siap, dia akan keluar, ataupun dia akan melebihi kamu. Ya minimal setara dengan kamu. Dia akan ada di posisi yang setara. Itu sih. Jadi dia bisa 90% dari kamu saja udah hebat kali. Apa yang mau kamu harap lebih gitu kan? Kalau nggak dia jadi atasanmu. Terus dibilang kalau orang mualaf itu lagi mencari Tuhan yang benar. Harusnya didoakan biar mereka menemukan. Yes, kita setuju. Kalau ada orang keluar dari Kristen, ya saya berharap pendeta Gilbert ini konsisten dan benar-benar melakukannya ya. Jadi bagi jemaat GBI Glow, kalau ada yang keluar dari GBI Glow, ya ada yang keluar dari kekristenan, tolong didoakan, Pak. Tolong didoakan semoga mereka dapat hidayah, semoga mereka mendapatkan kebenaran, menemukan kebenaran itu. Itu saya setuju. Silakan. Doakan mereka, Pak. Jangan nanti Anda mencak-mencak ya. Jangan nanti Anda ngomel-ngomel. Ini yang saya mau bilang. Dan lewat kasus ini kita juga belajar, teman-teman. Ya, dibilang kalau ada anak yang kabur, bisa jadi itu karena orang tua salah mendidik. Harusnya itu dirangkul, bukan dimarahi. Karena kalau dimarahi, ya dia akan tambah kuat yang ada. Kan begitu. Dimarahin karena keluar dari gereja. Orang tersebut akan kuat di Islamnya. Saya setuju itu. Dan begitu juga sebaliknya, teman-teman. Ini jadi bahan introspeksi kita juga. Di Islam kita introspeksi juga. Karena saya lihat, mohon maaf ya, ini pendapat saya, kalian boleh setuju, boleh tidak. Banyak orang yang sudah murtad, itu sudah tidak dianggap keluarga. Ini realita ya, kita harus jujur katakan itu. Contoh saya dapati, ada salah satu penonton, ya, yang pernah saya cerita, anaknya murtad. Begitu anaknya murtad, langsung dia minta nasihat kan, dia minta nasihat sana-sini, semua bilang udah anggap anak itu sudah tidak ada. Sampai anak itu nanti kembali minta maaf, ya, baru diterima.
Saya bilang jangan gitu. Rangkul dia. Apapun cerita itu anak. Apapun cerita itu anak. Ya. Ajak dia ketemu. Ajak dia untuk komunikasi. Pelan-pelan ajarkan dia. Pelan-pelan sadarkan dia. Jadi selama setahun dia nggak mau ketemu anaknya lantaran nasihat-nasihat dari orang-orang sekeliling. Terus begitu saya nasihati, dia coba hubungi anaknya, mereka jumpa, mereka makan. Pertama sekali jumpa masih ngomel-ngomel. Selesai jumpa, ibu itu cerita sama saya pala sekali gitu. Dia bawa itu si perempuan gitu kan, karena perempuan itu yang bawa anaknya jadi murtad. Terus sebelum makan mereka berdoa, mereka berdoa. Apa itu doa-doa Kristen gitu kan? Saya bilang, ya nggak bisa gitu bu. Ya, yang benar itu ibu nanya dia, itu doa siapa yang ngajarin? Memangnya diajarkan sama Yesus? Ya, doa makan yang kalian lakukan tuh kerjaan siapa? Oh iya gitu ya, ibu tuh senang gitu kan. Besoknya begitu ketemu, anaknya doa ditembak. Siapa yang ngajari kamu tuh doa? Oh gereja. Cemana bentuk doanya? Ya, ada nggak buktinya gitu? Kan? Ada nggak buktinya itu diajarkan Yesus atau nggak para rasul? Nggak ada. Senang ibu itu besoknya senang. Itulah saya bilang, setiap berjumpa jangan lupa berikan kalimat-kalimat yang bisa menyadarkan dia dari hipnotis tersebut. Karena kita nggak tahu. Dan ingat ya, doa paling kuat itu adalah doa seorang ibu. Bukan doa orang lain. Bukan doa orang lain, teman-teman. Doa ibu itu yang paling kuat. Nana Idol akhirnya kembali ke Islam setelah didoakan oleh ibunya. Doa ibu paling kuat. Jadi kalau ada saudara kita, keluarga kita yang keluar dari Islam, kita rangkul. Kita rangkul, kita ajarkan kembali, ya supaya mereka bisa membedakan mana Tuhan yang benar, mana yang dituhan-tuhankan. Ya, mana makhluk ciptaan yang dituhankan. Itu. Oke, dan sebagai penutup, ya ini tambahan informasi bahwa nggak semua orang Kristen tuh masuk surga. Nggak semua orang Kristen masuk surga, supaya kalian tahu. Dan Islam itu masuk surga, menurut Gilbert ya. Dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Iya kan? Bukan Tuhannya berarti nggak tersinggung ya? Iya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu, kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi gitu. cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta. Ini Loh, kita jujur dulu. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman? Budaya, oh sorganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Nggak mungkin, sorga itu cuma satu. Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau.
Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Wow, waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah. Nggak bener, murtad sebentar. Minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati. Masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ribunya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu. Oh ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen gak? Pertanyaan saya gini. Semua orang Kristen pasti masuk surga gak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga gak? Belum tentu. Nah udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka gak? Lah jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga 1 harus Islam. Yang masuk surga harus Kristen.
Atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Saya berharap teman-teman Kristen benar-benar renungkan hal ini. Ya, benar-benar renungkan. Karena jangan terlalu pede. Kalian menganggap kalian auto surga. Ini yang paling konyol. Saya sering sekali melihat murtadin-murtadin, misionaris-misionaris selalu mengatakan, yuk masuk Kristen, pasti masuk surga. Hanya di Kristen yang dijamin masuk surga. Pret, sejak kapan ada jaminan seperti itu? Dan sejak kapan janji-janji seperti itu bisa terrealisasi? Itu ibarat caleg. Ibarat calon wali kota, calon bupati, gubernur, presiden. Janji sana-sini. Begitu terpilih, direalisasikan nggak? Ya kita lihat juga kan, janjinya masuk akal nggak? Bagaimana mungkin orang bisa auto surga, sedang kelakuannya bejat? Contoh Effendi Usman. Bagaimana durhakanya orang itu? Saya yakin teman-teman, anak durhaka itu nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Mau dia sering membantu orang lain. Ya, mau dia buat banyak amalan. Tapi sama mamanya sendiri dia terlantarkan. Nggak mungkin bisa masuk surga, teman-teman. Ya, kecuali mamanya durhaka, mamanya penjudi, mamanya tukang buat masalah. Nah, itu boleh kamu tinggalkan. Boleh kamu tidak pedulikan mama seperti itu. Ini mamanya mendidik dia dengan luar biasa. Mamanya berkorban. Ya. Single parent, bekerja mati-matian supaya anaknya dapat penghidupan yang paling layak. Tapi apa yang dia lakukan? Dan kita bisa lihat banyak sekali murtadin-murtadin yang kelakuannya, ya mohon maaf. Silakan kalian cek. Dan orang-orang seperti itu pede. Orang-orang seperti itu mengklaim pemilik surga. Siapa kamu, teman-teman? Siapa kamu? Dan sekali lagi ya, saya juga nggak setuju kalau kita tuh sedikit-sedikit menghakimi orang masuk neraka, ya orang itu salah. Ya, saya nggak setuju. Tapi kita harus lihat juga, orang ini speknya udah masuk belum? Sama apa yang dikatakan kitab suci. Kan panduan kita kitab suci. Dan sekali lagi, bisa jadi dia masuk surga, termasuk Effendi Usman, kalau dia bertobat. Polikarpus ini bisa aja masuk surga, kalau mereka benar-benar bertobat. Karena kita nggak tahu kan, selama mereka masih hidup, masih ada kesempatan bertobat. Yang paling penting kan endingnya. Kan gitu. Cerita, teman-teman. Mau ya seberapa kamu jatuh bangun, rugi ya, saya bisnis rugi, ditipu, ya jatuh gitu, nggak ada masalah. Yang penting endingnya kamu sukses, karena orang lihat endingnya. Apa guna kamu terlahir kaya, kamu bisnis sukses, ya waktu usia 20 kamu sudah berhasil, ya dapat penghargaan ini, dapat penghargaan itu, sukses besar, maju usahanya, tapi di akhir hidupnya bangkrut, di akhir hidupnya nggak benar, ya terakhir bangkrut lantaran suka mabuk, suka buat masalah. Apa gunanya, teman-teman? Apa gunanya? Itulah kenapa di Islam kita tuh selalu minta apa? Jangan dicabut nikmat Islamnya. Nikmat yang lain nggak apa-apa, nikmat Islamnya jangan. Kita selalu meminta kita bisa istiqomah. Ya, ini yang paling susah, teman-teman. Saya udah lihat banyak sekali ya orang yang awalnya bagus, endingnya jadi bermasalah. Contoh aja perjuangan yang kita lakukan di sini. Ada teman-teman yang awalnya itu berjuang lillahi ta'ala. Kita lawan Polikarpus lillahi ta'ala. Tapi godaan-godaan dunia ini membuat mereka bisa menyimpang. Membuat mereka jadi lupa apa tujuan awal kita. Kita nggak pungkiri itu. Kadang-kadang pujian yang terlalu berlebihan, popularitas yang terlalu berlebihan, yang tiba-tiba datang, ini membuat kita nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Jadinya salah arah. Sering itu didapati, teman-teman. Suka nggak suka harus kita akui, sering terjadi. Itulah kenapa kita minta kepada Allah setiap sholat, tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Minta kepada Allah bimbing kita supaya kita jangan salah langkah, supaya kita jangan dibuat miring ke kiri ke kanan oleh setan-setan ini, oleh para dajjal, antik-antik dajjal ini. Itu sih. Ya, dan saya minta kepada teman-teman mohon doanya ya. Mohon doanya supaya saya tetap istiqomah di tengah badai ini, ya. Di tengah hal-hal yang kadang-kadang ya buat kita kesal, iya. Kadang juga
ada sisi irinya, kita nggak pungkiri, ada sisi irinya gitu. Karena kita melihat, loh, kita setengah mati begini gitu kan, tapi tidak dihargai gitu. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi teman-teman. Ya, mohon doanya saja supaya bisa istiqomah, supaya kita kuat menghadapi cobaan ini. Ya, saya berharap bisa survive terus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi bagi teman-teman, kita ada satu channel lagi yang namanya HMC News yang lebih fokus untuk reaksi di situ. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.